Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat-sahabat yang menyimak dimanapun berada, alhamdulillah ketemu kembali dalam program Bahasa Arab Al-Quran, Bahagia Bersama Al-Quran, dalam kajian Nahwu, Shorof, dan I'rab. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang mubtada dan khobar. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas macam-macam mubtada, ada mubtada zuhir dan domir. Sekarang kita akan membahas khobar mubtada. Ya, jadi khobar mubtada pun ada macam-macamnya. Jadi macam-macam khobar mubtada. Jadi mubtada itu isim di awal kalimat, di awal jumlah, dia itu isim yang diterangkan. Sedangkan khobar mubtada adalah isim yang menerangkan, isim yang menjelaskan mubtada. Khobar mubtada yang menjelaskan mubtada. Oleh karena itu mubtada kemarin terbagi dari dua. Ada mubtada zuhir yang jelas berupa 9 jenis isim yang sudah kita bahas, isim mufrad, musanna, jama' mudzakkar salim, jama' muannats salim, jama' taksir, asmaul khamsah, isim maqsur, isim manqus, layan shorif. Sedangkan mubtada berupa domir, yaitu domir yang menjadi mubtada, yaitu hanyalah domir raf'in munfasil, domir yang terpisah yang 14. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Inilah domir yang khusus jadi mubtada karena dia terpisah dan di awal kalimat, di awal jumlah, di awal cerita. Yang pertama, khobar dibagi berdasarkan bentuk dan strukturnya sebagai berikut. Yang pertama disebut khobar mufrad. Khobar mufrad, al-khobarul mufrad. Khobar mufrad, khobar itu khobar, mufrad itu mufrad, artinya tunggal. Artinya khobar mufrad adalah khobar yang terdiri dari satu kata berupa isim yang bukan huruf atau fiil. Jadi khobar mufrad itu yang kemarin kita pelajari, khobar yang terdiri dari satu kata. Jadi kalimatnya itu cuma satu, berupa isim. Contohnya kemarin alimun, Allahu alimun. Maka alimun sebagai khobar mufrad karena satu kata alimun. Antum muslimuna, kamu adalah muslimun. Walaupun jamaknya jamak mudzakkar salim, secara makna menunjukkan banyak muslimun, tetapi secara khobar dia mufrad. Kenapa? Karena muslimun terdiri dari satu kata, muslimun satu lafaz. Jadi secara makna muslimun artinya orang-orang muslim. Secara makna dia termasuk jamak mudzakkar salim karena ada waw, muslimun. Tapi secara lafaz dia mufrad, terdiri dari satu kata, muslimun. Jadi khobar mufrad adalah khobar yang terdiri dari satu kata berupa isim. Isim apa aja? Isim mufrad, musanna, jama' mudzakkar salim, muannats salim, asmaul khamsah. Pokoknya dia isim yang terdiri dari satu kata yang berupa isim, maka dia adalah khobar mufrad. Ini yang sudah kita pelajari kemarin, itu namanya khobar mufrad sebetulnya. Contoh, Allahu khaliqun. Allah khaliqun, Allahnya mubtada, tapi dia zuhir, jelas, isim yang jelas tampak. Allahu sebagai yang diterangkan. Khaliqun, khaliqun, dia adalah khobar yang bentuknya mufrad. Kenapa mufrad? Karena dia itu satu kata, satu lafaz. Isim yang menunjukkan satu lafaz, di dalamnya ada satu kata, dia adalah isim yang merupakan isim marfu yang terletak setelah mubtada, dia khobar mubtada, bentuknya mufrad. Kalau diirobkan seperti biasa ini, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Allahu sebagai mubtadaun, dia adalah mubtada marfu'un bil ibtida, marfu oleh ibtida. Wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih, ciri marfu'nya dhamma. Gitu ya. Sedangkan khaliqun dia mufrad khobarnya. Khobar mubtada marfu'un bil mubtada'i
wa alamatu rabbih dhamatun dhahiratun fi'ri. Walaupun khobar mubtada marfu oleh mubtada dan ciri marfunya adalah doma yang nampak di akhirnya. Ini contoh khobar mubtada yang mufrad yang sudah kita pelajari. Terjemahnya pun lihat, Allah khaliqun, Allah lah sang pencipta, Allah khaliq. Gitu ya. Bisa juga berupa isim domir mubtadanya. Wa khaliqun. Wa domir rafin munfasil mabni ala fathi fi mahalli rafin mubtada. Ingat, kalau domir fi mahalli rafin, domir rafa munfasil tetap atas fathah menempati tempat marfu sebagai mubtada. Sedangkan khaliqun dia adalah khobar mubtada marfuun bil mubtada wa alamatu rafihi dhamatun dhahiratun fi'li. Dia adalah khobar mubtada marfu oleh mubtada dan ciri marfunya adalah doma yang nampak di akhir. Ini sama dengan sebelumnya, cuma beda artinya. Dia huwanya pengganti dari Allah. Dia Allah sang pencipta. Antum muslimun, kamu adalah orang-orang muslim. Antum ini sama, domir rafin munfasil mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada, menempati tempat mubtada. Sedangkan muslimun dia adalah khobar mubtada karena isim yang terletak setelah mubtada. Khobar mubtada marfu, tapi marfunya bukan doma karena dia jenis isinya bukan isim mufrad tapi isim jama' mudzakkar salim. Maka ciri marfunya al wawu li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Ciri marfunya adalah waw karena dia adalah jama' mudzakkar salim. Walaupun dari segi makna muslimun artinya orang-orang muslim, tetapi dari segi lafad, dari segi kata ini terdiri dari satu kata, maka disebut khobar mufrad karena terdiri dari satu kata. Ini disebut khobar mufrad. Tapi nggak usah ditulis khobar mufradnya, nggak usah. Tapi kita tahu ini jenis khobarnya, jenis khobar mufrad. Nggak usah ditulis mufradnya, cukup khobar mubtada. Cuman kita jadi tahu bahwa muslimun termasuk khobar mufrad. Apa khobar mufrad? Khobar yang terdiri dari satu kata, itu lafad. Gitu ya. Nun iwadun anitanun fil ismi mufrad. Jadi jangan lupa ketika berbicara tentang khobar mufrad, itu artinya khobar yang terdiri dari satu kata, walaupun secara makna bisa banyak. Gitu ya. Ini untuk contoh khobar mufrad. Nah, ini pelajaran yang barunya di sini nih. Ada khobar jumlah fi'liyah. Khobar jumlah fi'liyah. Apa khobar jumlah fi'liyah? Jumlah itu kan kalimat dalam bahasa Indonesia mah. Khobar jumlah fi'liyah, khobar yang berupa jumlah atau bahasa Indonesia kalimat, jumlah yang terdiri dari fi'il, fa'il atau naibul fa'il. Jadi khobar jumlah itu khobar, tapi si khobarnya itu berupa fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Bagaimana membedakan fa'il dan naibul fa'il? Sudah kita pelajari. Kalau fa'il kalau fa'il fi'ilnya maklum, aktif. Kalau naibul fa'il si fi'ilnya majhul. Jadi kalau diterangkan apa yang disebut dengan khobar jumlah fi'liyah, khobar jumlah fi'il berupa fi'il, fi'liyah itu fi'il dan fa'il di dalamnya atau naibul fa'il. Jadi khobar yang berupa jumlah yang terdiri dari fi'il, fa'il atau naibul fa'il. Jadi jika disimpulkan, mubtada itu selalu membutuhkan kepada khobar mubtada. Sedangkan khobar mubtada yang sudah kita pelajari, ada khobar mufrad jenisnya yang merupakan berupa isim. Isim apa saja? Pokoknya menunjukkan satu kata, satu lafad. Walaupun dari segi makna boleh banyak, seperti isim jama' mudzakkar salim, jama' taksir, jama' muannas salim. Pokoknya isim, semua isim dia adalah khobar mufrad. Sedangkan khobar mubtada yang baru adalah khobar jumlah fi'liyah. Apa khobar yang berupa jumlah fi'il? Yaitu yang terdiri dari fi'il plus fa'il, fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Jadi selalu khobar jumlah itu gabungan dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Membedakannya lihat maklum atau majhulnya. Contoh,
Allahu khalaqakum. Allahu khalaqakum, Allahu ini sebagai mubtada. Karena isim zuhir jelas, tampak yang diterangkan. Sedangkan khalaqo jangan langsung khobar, karena dia harus diterangkan dulu. Dia adalah fi'il madi khalaqo. Dan fa'ilnya itu dhamir mustatir huwa. Kenapa dhamir mustatir? Karena kedepannya tidak ada yang marfu, tidak ada yang domah. Maka kalau tidak ada yang nempel, awan tanah, yang nempel di fi'il madi, awan tanah, dhamir yang suka jadi fa'il, alif waw nun ta'na, aliful isnain wa jamaah nun inas, dan dhamir raf'in mutahrikin. Jika tidak ada domir di sini, maka fa'ilnya lihat ke depan yang marfu, yang domah. Kalau enggak ada berarti mustatir. Khalaqo di sini karena tidak ada fa'il yang nampak, maka fa'ilnya adalah domir mustatir huwa. Jadi terdiri dari fi'il khalaqo dan huwa mustatir. Maka nanti gabungan antara khalaqo dan fa'ilnya huwa yang mustatir dijelaskan jumlah fi'il dan fa'il tersebut. Khalaqo, fi'il, khalaqo dan fa'ilnya huwa. Jumlah fi'il gabungan kalimat antara fi'il dan fa'ilnya tersebut menempati tempat marfu sebagai khobar mubtada. Jadi khalaqo ini menempati tempat marfu sebagai khobar mubtada. Gabungan mana? Gabungan antara khalaqo dan huwa-nya. Jadi dijumlahkan fi'il dan fa'il tersebut menempati tempat marfu sebagai khobar mubtada. Sedangkan kum adalah dhamir muttasil yang berfungsi sebagai maf'ul bi. Contoh khobar jumlah nih. Kalau diirobkan, Allahu isim fi'il huruf. Isim, dia isim di awal kalimat marfu, dia jadi mubtada. Isimnya zuhir, jelas nampak. Jadi khalaqo fi'il fa'il, kumnya maf'ul bih. Kalau diurai, khalaqo itu mubtadaun marfu'un bil ibtida, marfu karena di permulaan, wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ini normal seperti biasa. Nah, cuman khalaqonya ini jangan langsung khobar kalau jumlah, tapi harus dirinci terlebih dahulu nama fi'ilnya apa, fa'ilnya mana. Di-i'rab dulu fi'lun madin khalaqo mabniun al fathi la malalahu minal i'rab. Karena tidak ada yang nampak fa'ilnya maka mustatir. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawajan takdiruhu huwa. Setelah ditemukan fi'il dan fa'ilnya ini, langsung kan mubtada ini menunggu khobar. Karena tidak ada khobar yang mufrad yang berupa isim, maka fi'il ini dan fa'ilnya dia jadikan khobar mubtada, dijumlahkan. Maka wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi, dan jumlah gabungan dari fi'il dan fa'ilnya itu fi mahali raf'in khobar mubtada, menempati tempat marfu'nya khobar mubtada. Jadi fi'il fa'il itu jadi khobar mubtada setelah diurai fi'il madinya mana, fa'ilnya mana, atau nanti bisa naibul fa'il. Setelah ditemukan fi'il fa'ilnya baru dijumlahkan, disatukan. Wal jumlatu, dan jumlah kalimat dari fi'il, minal fi'li wa fa'ilhi, dan fa'ilnya. Nanti kalau naibul fa'il minal fi'li wa naibi fa'ilhi, tinggal ditambah wa naibi. Kalau naibul fa'il soalnya, kalau contohnya naibul fa'il tinggal ganti wal jumlatu minal fi'li wa naibi fa'ilhi. Tapi karena ininya fa'il maka cukup sampai wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilhi. Gabungan jumlah kalimat antara fi'il dan fa'ilnya itu fi mahali raf'in khobar mubtada. Dia menempati tempat marfu sebagai khobar mubtada. Jadi si khalaqo ini khobar dari Allah. Ya, sedangkan kum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bi. Jika diterjemahkan artinya Allahu, Allah adalah khalaqo, dia telah menciptakan kum kalian. Jadi khalaqo berita bahwa Allah yang menciptakan. Kalau sebelumnya Allahu khaliqun, ya, kalau isimnya Allahu khaliqun, Allah adalah pencipta, Allah adalah sang pencipta. Khaliqun pakai isim. Tapi kalau pakai fiil, Allahu khalaqo,
Allah adalah Dia telah menciptakan. Sama-sama sebagai yang menerangkan Allah. Bisa pakai isim sebagai khobar mufrad, Allahu khaliqun, Allah adalah sang pencipta. Atau boleh pakai kata kerja, asal disebutkan fi'il fa'ilnya. Allahu khaliqun, Allah adalah Dia yang telah menciptakan. Tuh, jadi sama-sama memberitakan. Cuman ini jenis khobarnya khobar jumlah fi'liyah. Khobar jumlah yang terdiri dari fi'li wa fa'ilhi, fi'il dan fa'ilnya. Nanti fi mahali rofin khobar mubtada, menempati tempat khobar mubtada. Nggak usah ada bil mubtada, nggak usah, cukup sampai fi mahali rofin khobar mubtada. Semoga jelas, semoga nanti bisa diulang-ulang supaya faham betul dan bisa diamalkan ketika memahami Al-Quran. Sahabat-sahabat, demikian dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi dalam acara selanjutnya, tetap di channel dan gelombang yang sama. Akhirul kalam, terima kasih. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.